warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah semuanya? Ya, hari ini kita akan belajar bab 8, yaitu tentang pengolahan data. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kalian siapkan buku dan alat tulisnya ya. Dan kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengolah dan menjelaskan data yang diperoleh melalui pengumpulan dan penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Baik, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Ya, kali ini kita akan belajar tentang pengolahan data. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu data. Ya, data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Nah, di sini Bu Kiki sudah menyiapkan bahan bumbu dapur. Nah, di sini ada tomat, ada cabai hijau dan cabai merah. Nah, di sini data bumbu dapur ini akan Bu Kiki kumpulkan, ya. Kumpulkannya bagaimana? Dengan cara ditulis. Baik, dari data ini kita akan tulis ya. Nah, bahan-bahan ini akan kita tulis. Contohnya berarti ini tentang apa? Ada apa aja di sini? Yaitu ada bumbu dapur. Jadi kita tulis di sini data bumbu dapur. Nah, di sini ada, ternyata di sini jumlahnya ada 10 ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ternyata ada 10 bahan. Berarti kita tulis di sini data bumbu dapur dari 10 bahan. Nah, kemudian kita tulis datanya. Caranya di sini ada apa aja kita tulis di data ini. Oke. Untuk menulisnya tidak harus berurutan ya. Karena ini masih dalam poin mengumpulkan data. Jadi namanya mengumpulkan data itu boleh acak ya, tidak harus secara berurutan. Oke, mengumpulkan data. Ini akan kita mulai dengan dari tomat. Oke, kita mulai dari tomat. Kita tulis di sini tomat. Oke, ada tomat. Kemudian yang sudah kita tulis kita pisahkan. Kemudian ada apa lagi di sini? Ya, ada cabai merah. Kita tulis cabai merah. Masih ada satu lagi yaitu cabai merah. Oke, sudah habis data yang sudah kita tulis. Nah, sekarang kita cek lagi dari pengumpulan data ini apakah benar yang data kita tulis. Nah, di sini ada data bumbu dapur dari 10 bahan. Nah, ini termasuk judulnya. Ya, dan ini adalah ini adalah datanya. Nah, di sini ada data bumbu dapur. Ada tomat, cabai merah, cabai hijau, itu termasuk bumbu dapur dari 10 bahan. Nah, ini menyatakan jumlahnya. Jumlahnya ada 10, benar atau tidak? Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ternyata benar. Berarti data di sini sudah benar. Nah, selanjutnya kita akan ke poin berikutnya yaitu mengubah data ke dalam tabel. Ya, selanjutnya yaitu menyajikan data dalam tabel. Nah, dalam membuat tabel yang kita perlukan yaitu adalah
penggaris ya. Kalian harus mempunyai penggaris untuk membuat tabel supaya lebih rapi. Baik, nah di sini yang akan kita ubah ke dalam tabel yaitu data bumbu dapur dari 10 bahan. Nah, sebelum kita membuat tabel, kita harus membuat judulnya dulu. Nah, judulnya apa sih? Ya, kita harus tahu judulnya. Yaitu di sini ada data bumbu dapur. Berarti kita tulis di sini judulnya yaitu data bumbu dapur. Ya, data bumbu dapur. Tulisannya dengan kapital semua, ya. Huruf depannya kapital karena ini termasuk judul. Jadi kalau judul itu tulisannya ya yang huruf di depan harus kapital. Baik, data bumbu dapur. Nah, kemudian setelah kita buat judul, kita buat tabelnya. Oke, karena di sini ada bumbu dapur, ya, ada bumbu dapur, berarti kita harus punya kolom bumbu dapur dan kolom banyaknya bahan. Jadi ada 2 kolom ya. Oke, kita buat 2 kolom. Nah, seperti ini cara membuat tabelnya. Kita mulai dari titik 0. Nah, ini kita kira-kira penulisan kita sepanjang mana ya kalau kita menulis cabai merah, cabai hijau. Nah, kita bisa ngira-ngira, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Misalnya akan Bu Kiki tulis sekitar 4 cm untuk bumbu dapurnya. Nah, untuk banyaknya akan Bu Kiki tulis sekitar beri jarak sekitar 3 cm. Nah, sampai sini. Udah ada tandanya ya. Oke. Nah, untuk yang baris pertama itu adalah baris judul. Ya, baris judulnya yaitu ada bumbu dapur. Nah, berarti ada kolom untuk bumbu dapur di sini. Bumbu dapur. Oke. Dan di sini yaitu banyaknya. Banyak bahan. Wah, ternyata nggak muat ya. Ini kalau untuk 3 cm, berarti kita tambahin lagi. Ya, kita tambah lagi sekitar 1 cm. Nah, setelah itu baru kita buat garis ke bawahnya. Nah, garis ke bawahnya kita kira-kira untuk yang baris judulnya ini kita kira-kira 1 cm. Nah, kalau di buku kalian itu kan sudah ada garisnya, jadi tidak usah mengira-ngira sentinya. Jadi langsung aja berapa baris gitu. Jadi yang baris pertama untuk bumbu dapur, nah baris selanjutnya untuk isi bahan-bahannya, ada apa aja ya, isi datanya. Nah, di sini kita lihat datanya itu ada tomat, cabai merah, cabai hijau. Berarti ada 3 macam ya. Nah, karena ada 3 macam, berarti kita tulisnya di sini 3 macam aja, yaitu ada. Nah, kalau di sini kita bebas mau mana dulu yang kita tulis. Boleh cabai merah dulu, boleh tomat, ya. Nah, kita tulis misalnya di sini tomat. Kemudian cabai merah. Dan terakhir yaitu ada cabai hijau. Oke, kita buat lagi tabelnya.
Nah, supaya lebih rapi, digarisin ya ininya. Tiap baris. Ya. Oke. Sudah apakah sampai sini sudah selesai? Nah, ternyata belum karena di sini banyak bahannya belum kita tulis ya. Oke, di sini kita sudah menulis ada tomat. Tomatnya kita lihat di sini ada berapa. Nah, cara untuk menghitung banyaknya boleh kita coret yang sudah kita hitung. Nah, di sini kita mau menghitung tomat, berarti yang kita lihat adalah tomat. Oke, tomat di sini ada 1, 2. Ya, ada lagi? Tidak, berarti jumlah tomat ada 2. Kita tulis di sini banyak bahan ada 2. Kemudian di sini ada cabai merah. Oke, kita hitung cabai merahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Oke, selanjutnya ada cabai hijau. Kita tinggal lihat di sini cabai hijau. Bu, kalau tandanya berbeda boleh nggak? Boleh, supaya kalian tidak bingung ya menandainya. 1, 2, 3. Berarti ada 3. Kita tulis di sini 3. Nah, apakah sampai di sini sudah selesai? Iya, sudah selesai. Tapi kita cek lagi ya. Nah, dari data yang kita kumpulkan di awal ini, katanya ada 10 bahan jumlah seluruhnya. Ya. Nah, kita cek lagi. Yang kita hitung ini apakah benar ada 10? Ya, kita hitung ya. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 3, 10. Ya, berarti kita menghitungnya sudah benar. Oke, berarti menyajikan data dalam bentuk tabel mudah ya, seperti ini.